Baik, kita masuk ke dalam sesi 10. Setelah kita belajar mitosis dan meiosis, kita belajar fertilisasi dan embryogenesis. Ini sangat penting bagi keperawatan karena akan pelajari sebetulnya bagaimana dari awal sebuah kehidupan. Ya, jadi kehidupan itu diawali dari fertilisasi antara telur dan sperma. Ya, di mana ini adalah sel ovum yang sudah matang, kemudian dikelilingi oleh sperma, ya, sehingga proses pematangan ini bisa mampu menstimulasi sel-sel sperma untuk memfertilisasi terjadi persatuan antara ovum dan sperma. Ya. Pertemuan ini terjadi di tuba fallopiae, ya, dan masing-masing sudah mempersiapkan diri sehingga mampu sperma masuk ke dalam maju menuju tuba fallopiae. Nah, proses oogenesis ini terjadi, saya sudah jelaskan di proses meiosis, ya, ketika sebelum lahir, ini oogenesis, oogonium akan melakukan proses mitosis menjadi oosit primer dengan jumlah kromosom tentu saja masih tetap 2N. Nah, setelah bayi ini lahir dan mengalami, kemudian pada usia 15 tahun mengalami pubertas, maka akan dilanjutkan dengan proses meiosis. Ya, proses meiosis 1, kemudian ada proses meiosis 2. 2 kali tahapan proses meiosis. Nah, ini terjadi di dalam ovarium yang akan menghasilkan oosit sekunder. Ya, kemudian oosit sekunder ini akan berovulasi, keluar, dan nanti dia akan mengalami meiosis. Ketika ada sperma datang, maka akan terjadi meiosis yang akan menghasilkan ovum. Ya, jadi pada saat ketika proses ini terjadi, kalau tidak ada sperma, maka ini akan luruh menjadi darah menstruasi. Ya. Ini adalah ovariumnya. Kita lihat di sini. Jadi pada saat proses ini kan sudah pada saat bayi ini lahir di dalam ovariumnya sudah mengandung oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami meiosis, ya, tumbuh di dalam kantung yang kita sebut dengan folikel. Seiring dengan proses meiosis, maka folikelnya akan terus membesar. Walaupun sel oosit primernya tidak terus membesar, tapi kantung dari folikel ini terus membesar. Oosit primer bermeiosis, profase, metafase, anafase, telofase. Tapi satu akan menjadi polatit, ya. Nah, ini nanti terus berkembang yang distimulasi oleh hormon yang namanya hormon FSH. Coba kita lihat. Ya. Jadi hormon FSH ini akan menstimulasi terjadinya proses pematangan pada ovarium, ya. Jadi ada di hipotalamus, gonadotropik akan mengeluarkan gonadotropik akan mengeluarkan gonadotropik releasing hormon ke pituitary anterior, kemudian dia akan mengeluarkan 2 hormon, LH dan FSH. FSH ini peranannya adalah untuk mematangkan dari folikel primer menjadi folikel, dari folikel primer menjadi folikel tersier, ya. Nanti kalau sudah siap dia akan ovulasi. Jadi dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Kalau namanya kantungnya primer, sekunder, tersier, ya, sampai dia bisa mematangkan si ovumnya menjadi oosit sekunder. Kalau sudah oosit sekunder dia akan ovulasi dan dia akan menunggu di sepertiga dari tuba fallopiae. Nah, pada saat sperma datang di sini, dia akan terus kemudian melakukan pembelahan. Dia akan bermeiosis 2 menjadi ovum. Jadi ketika kromosomnya masuk, ini sudah bertemu dengan ovum. Jadi kalau tidak ada sperma, maka dia akan luruh menjadi darah menstruasi di sini. Ya. Nah, apa perannya LH? LH ini nanti berperan untuk membuat si oosit sekunder ini berovulasi keluar. Jadi sekali lagi peran FSH ini adalah untuk menstimulasi
pematangan oosit primer menjadi oosit sekunder. Kalau LH ini yang akan menstimulasi keluarnya oosit sekunder menjadi ke tuba Fallot-Levy. Ya, ini akan menunggu 1 hari di sini, menunggu sperma. Kalau tidak ada, dia akan jadi darah menstruasi bersama dinding uterus. Nah, pada saat ini ditinggalkan, korpus luteum folikel tersier ini ditinggalkan, maka dia akan menjadi korpus luteum. Ya, dia akan hancur, ya. Kemudian dia akan mengeluarkan hormon namanya hormon estrogen. Nah, sementara ke hormon hormon progesteron. Sementara hormon estrogen itu dihasilkan oleh folikel primer, sekunder, tersier itu berasal dari estrogen berasal dari folikel ini. Tapi kalau progesteron ini hanya dihasilkan oleh korpus luteum yang ditinggalkan oleh oosit sekunder. Nah, progesteron fungsinya untuk membantu lapisan dinding rahim. Demikian juga estrogen. Selain itu, estrogen juga berperan dalam membentuk sifat kewanitaan. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah siklus menstruasinya. Jadi dari mulai hari pertama ketika terjadi proses pematangan oosit primer menjadi oosit sekunder, biasanya berlangsung sekitar 14 hari. Kemudian hari ke-14 ini akan terjadi ovulasi yang kita lihat LH meninggi, artinya LH ini akan menstimulasi terjadinya ovulasi dari ovarium. Nah, kemudian pada saat ini pembentukan, tentu saja estrogen akan terus tinggi ya, karena di sini udah dia mampu menghasilkan menstimulasi keluarnya estrogen ya, keluarnya estrogen dari folikel. Nah, FSH di sini tinggi karena FSH ini berperan untuk mematangkan oosit primer menjadi oosit sekunder. Nah, kemudian sebetulnya pada saat ini sudah terjadi menstruasi karena ini terjadi dari ovarium yang sebelumnya, dari oosit yang sebelumnya. Kita lihat dulu diskusi ini. Kemudian ketika dia ovulasi, maka dia akan meninggalkan korpus luteum. Korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron yang membentuk lapisan pada uterus. Ya. Nah, kemudian akhirnya pada saat ini kalau tidak ada sperma, maka ini akan berubah menjadi darah menstruasi. Nah, ini terjadi selama 7 hari. Nah, kalau ketika menstruasi ini oosit primer kembali lagi di ovarium yang satu lagi akan jadi pematangan. Jadi kalau ini jadi menstruasi akibat ovarium yang satu, yang kiri misalnya, nah ovarium yang kanan sedang terjadi proses pematangan kembali, gitu ya. Makanya di sini progesteron meninggi. Ya, kalau progesteron tinggi, dia akan menahan estrogen dan LH. Ya, ketika progesteron mulai rendah, maka LH mulai tinggi lagi, FSH dan LH mulai tinggi lagi. Ya, untuk menstimulasi pematangan. Jadi jangan sampai terjadi di sini ini sedang tebal lapisannya, terus LH, FSH tidak boleh tinggi, nanti khawatir di sini tebal, kemudian ada pematangan oosit primer menjadi oosit sekunder gitu kan, padahal di sini sedang tebal lapisannya. Kalau terjadi fertilisasi ini kan akan menampung bayi gitu. Jadi jangan sampai bayinya ditampung tapi tiba-tiba di sini ada pematangan oosit ke oosit sekunder gitu. Jadi tidak ada 2 kali proses pematangan pada saat yang bersamaan ya. Ya, kemudian bagaimana dengan proses spermatogenesis? Kita lihat ini kayak di sini ya. Yang materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi di sini terjadi di testis, di mana spermatogonium ini akan melakukan proses pembelahan secara mitosis yang terjadi pada saat bayi masih dalam janin ibunya. Kemudian dia akan melakukan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, ketika bayi ini lahir dan kemudian mengalami masa balik, maka spermatosit primer ini akan mengalami proses meiosis 1 dan langsung meiosis 2. Jadi kalau pada oogenesis, prosesnya adalah menunggu ya, menunggu sampai terjadinya akil balik ya, menunggu sampai ada sperma. Kalau tidak ada sperma, tidak ada meiosis 2. Tapi kalau pada
proses spermatogenesis ini langsung ya, langsung meiosis 1, meiosis 2, bahkan langsung ke proses spermiogenesis, yaitu proses pembentukan dari spermatosit sekunder menjadi spermatozoa ya. Nah, proses ini sangat rumit, membutuhkan berbagai macam ekspresi protein yang akan membentuk dari bulat menjadi memanjang ya. Itu adalah prosesnya. Nah, ini adalah proses spermiogenesis yang terjadi perubahan morfologi dari sperma sehingga menjadi memanjang dan kemudian dengan kepala yang sangat kecil. Ya. Nah, kemudian ketika proses fertilisasi itu sebanyak 300 juta sperma diejakulasikan dan hanya 1 juta yang mampu berenang melalui serviks dan hanya satu yang mampu membuahi sel telur ya. Dan sel sperma ini hanya mampu bertahan hidup dalam saluran reproduksi itu selama 48 jam. Nah, kapasitasinya ini menyesuaikan di dalam saluran reproduksi itu sekitar 7 jam. Jadi ini kan dikelilingi oleh satu korona ya, sel-sel lapisan yang kecil. Korona-korona ya. Nah, sel kecil dan sel pelusida ini yang akan menyaring mana sel sperma yang bisa masuk menembus ovum ya. Nah, bagian akrosom ini akan menghasilkan enzim. Akrosom sperma ini akan menghasilkan enzim yang kita sebutkan hyaluronidase. Nah, enzim ini akan mampu melarutkan hyaluronid pada korona radiata sehingga sperma masuk ke dalam ovum. Nah, ada lagi akrosin. Ini akan menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida. Ada lagi enzimnya antifertilisin. Jadi ini akan antigen yang terhadap ovum sehingga yang lain tidak bisa masuk. Jadi pengeluaran dari akrosin ini akan menghancurkan glikoprotein dan zona pelusida, dan antifertilisin justru akan melekat pada oosit sekunder sehingga antifertilisin ini akan secara cepat kurang dari 1 detik akan menutup. Jadi kalau sudah ada sperma masuk dia akan ditutup gitu sehingga tidak ada 2-3 sperma masuk yang akan menghasilkan bayi kembar ya, maka menghasilkan bayi lebih dari 1. Jadi pada manusia ini diupayakan tidak ada 2 atau 3 sperma yang masuk. Kalaupun ada yang masuk itu adalah kelainan dari materi genetik ya, bukan kelainan, artinya memang dia punya kekhasan genetik yang ternyata dia terlambat untuk membentuk antifertilisin sehingga 2 sperma bisa masuk, atau 1 sperma masuk tapi setelah menjadi individu ini bisa mampu membelah 2 sehingga terjadi 2 zigot gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya bayi kembar. Nah, proses embryogenesis ini kemudian langsung terjadi setelah proses fertilisasi menghasilkan ya, dari hari pertama sampai hari ke-5 ya. Biasanya ini terjadi proses pembelahan sel yang cukup banyak sampai terjadi dari proses cleavage ya, kemudian proses morula ya, dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel. Kita sebut dengan morula. Kemudian dia akan masuk dan berimplantasi ke dalam dinding endometrium. Pada saat implantasi ke dinding endometrium ini sudah dalam fase blastula. Fase blastula ini adalah ada memiliki satu rongga dan ada sel-sel yang mampu mengimplantasi ke dinding uterus. Ya, pada proses bayi tabung itu kan dipilih beberapa sel ovum dan sperma yang akan dimatangkan di laboratorium. Jadi ini nanti prosesnya di laboratorium ya, proses untuk fertilisasi di laboratorium dimulai dari sini ya, fertilisasi di laboratorium, cleavage 2, 4, 6, 8 sel itu di laboratorium semua. Tapi ketika akan menjadi blastosit ini nggak boleh telat ya, dia harus diimplantasi, harus tepat waktunya, jamnya harus tepat. Nah, karena kalau terlambat sedikit dia tidak bisa nempel. Begitupun juga kalau dia masih belum keluar sel-selnya, maka dia juga tidak bisa implantasi. Nanti akan luruh, betul hancur gitu ya hasil fertilisasinya. Jadi ini yang nanti kemudian hasil dari proses embryogenesis ini setelah dari morula menjadi gastrula ya,
menjadi, nah ini kan implantasi ya, dia berimplantasi, kemudian jadi gastrula. Gastrula ini akan membentuk nanti 3 lapisan bakal embrionik, yaitu ektoderm di luar, lapisan luar ektoderm ya, mesoderm bagian dalam, dan endoderm ya, lapisan-lapisan. Ini adalah kantong amnionnya ya, yang ini bakal janinnya ini ya. Kemudian nanti dia akan berkembang dan berkembang terus membentuk berbagai macam organ dengan tali plasenta yang sudah mulai menjulur bertemu dengan pembuluh darah dari ibu dan akan mendapatkan nutrisi dari ibu. Demikian materinya untuk pertemuan ke-10. Terima kasih.